Mengejutkan, pernyataan Denny Sumargo yang menyatakan mundur dari pusaran kisru donasi 1,5 miliar rupiah Agus Salim versus Novi. Langkah Denny Sumargo tersebut diambil setelah ia melihat kembali saling lapor polisinya Agus Salim, Alvin Lim, kuasa hukum Agus versus Novi. Ia pun menilai langkah tersebut membuat kisru donasi pun semakin menjadi tidak fokus. Padahal yang ia inginkan adalah Agus pasca perdamaian fokus pada pengobatan. Lantas seperti apa pula pandangan Denny Sumargo terkait nasib uang donasi yang hingga kini masih ada di rekening yayasan milik Novi? Seperti apa pula tanggapan Denny Sumargo terkait aksi saling lapor polisi antara Agus dan Alvin Lim versus Novi? Seperti apa pula tanggapan Emma Waroka terkait kisru yang kini berujung saling lapor polisi tidak fokus pada pengobatan Agus? Benarkah ia pun juga melihat ada upaya untuk cari panggung? Seperti apa pula tanggapan dari Alvin Lim atas langkah Denny Sumargo yang memilih untuk mundur? Bagaimanakah sikap Rasman Arif Nasution terhadap Alvin yang justru dipolisikan? Benarkah ia pun juga siap untuk membela Alvin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah sempat mereda setelah adanya kesepakatan berdamai antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo saat inisiasi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan pengusaha Yusuf Hamka. Sejak itu, sudah dijadwalkan pertemuan kembali antara berbagai pihak, termasuk Agus dan juga Novi untuk bertemu dan membahas donasi Agus yang kini ada di rekening yayasan milik Novi. Namun, belum juga pertemuan itu terjadi, justru kisru donasi pun semakin bertambah rumit karena ada aksi saling lapor polisi lagi antara pihak Agus yang didampingi oleh Alvin Lim kepada Novi, dan Novi pun juga menyeret Alvin Lim ke pihak kepolisian. Denny Sumargo juga menyayangkan jika hal tersebut pada akhirnya Agus tidak fokus lagi dengan pengobatan matanya. Hingga Denny Sumargo mengumumkan pengunduran dirinya kemarin dan tidak akan ikut campur termasuk memberikan pernyataan tentang kasus donasi Agus Salim. Kecuali kalau ada keinginan kedua belah pihak untuk menempuh solusi perdamaian terkait kasus tersebut. Karena menurut Denny Sumargo membuka dengan perdamaian dan dirinya pun juga harus menutup dengan perdamaian pula. Saya melihat itu urusan pribadi mereka ya, karena kan saya tidak ikut campur juga masalah itu. Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana dan Agus juga terseret-seret di situ. Jadi saya pribadi sih menyayangkan, karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Bukan hanya gue yang menyayangkan ya, kayaknya hampir semua orang menyayangkan lah. Harusnya dia lebih fokus ke pengobatan, tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya. Dan juga saya juga tidak menghilangkan dukungan saya untuk Agus, supaya dia juga jangan dihujat lagi. Kemudian dia lebih fokus pada pengobatan dia dan kebutuhan dia yang lain, jangan terus-terusan berurusan dengan masalah hukum. Untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus, kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu.
Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau ikut campur. Kalau mau damai, datang ke saya. Terkait uang donasi pengobatan untuk Agus Salim yang hingga kini tidak kunjung diterima oleh Agus untuk keperluan biaya pengobatannya, Denny Sumargo pun juga enggan berkomentar. Menurut Denny Sumargo, terkait nasib uang donasi tersebut harus ditanyakan kepada pihak donatur. Karena menurut Denny Sumargo, pihak donatur juga sudah punya rencana tersendiri terkait uang tersebut yang langsung diberitahukan kepada dirinya. Namun, dirinya juga belum tahu dengan jelas. Yang pasti, jika rencana para donatur itu terjadi nantinya, Denny Sumargo mengaku akan merasa kasihan kepada Agus karena bisa saja ia pun tidak mendapatkan bagian dari uang donasi tersebut. Itu menurut saya hak hukumnya dari Agus dan Alvin Lim sebagai lawyernya. Saya tidak bisa terlalu banyak berpendapat masalah itu. Saya ini kan bukan Novi ya. Saya hanya berdiri di posisi saya aja. Biar Novi yang berpendapat masalah itu sih. Kasihan. Saya kasihan. Tapi saya kan sering bilang, bagaimana ya? Ini kan tidak bisa kita cuma bilang kasihan, tapi orangnya sendiri tidak mengambil sikap. Kayak lu punya teman, tiap hari lu kasih tahu, udah cowok lu tuh nggak bener, tapi dia nggak mau denger. Ya lu mau gimana, pasti ya udah biarin aja kena batunya dulu, baru dia akan ngerti kan gitu. Kau harus tanya pada donatur, karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Apa tuh? Kau tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus. Kan donatur yang punya uang itu. Jadi kok pergi tanya donatur itu, mau dibawa kemana itu uang? Saya dengar serem juga itu. Moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Terhadap perseteruan Novi versus Alvin Lim yang kian memanas, Denny Sumargo enggan untuk berkomentar terlalu banyak terkait perseteruan tersebut. Namun, terkait konten parodi sindiran Novi yang diduga oleh Alvin Lim diarahkan kepada Agus Salim, Denny Sumargo pun juga menyayangkan hal tersebut dilakukan. Namun di sisi lain, Denny Sumargo juga tidak melihat hal tersebut bisa diusut secara hukum karena tidak disebutkan tujuannya kepada Agus. Selain itu, terkait pernyataan Alvin Lim kepada Novi, menurut Denny Sumargo juga hal tersebut kurang tepat ditanyakan di depan publik, kecuali ditanyakan secara pribadi alias empat mata, serta pertanyaan Alvin Lim terkait pekerjaan Novi yang ia juga menilai justru diduga merendahkan harkat dan martabat Novi. Kalau mempertanyakan, ini pandangan sosial aja ya, saya berdiri sebagai orang yang melihat dari sosialnya. Jadi kalau dibilang masalah dia mempertanyakan uangnya datang dari mana, kalau di publik menurut saya kurang etis ya. Tapi lebih bagus dipertanyakan langsung lah, gitu kan. Nah kedua, kalau dibilang dia mendapatkannya dari cara-cara yang seperti diberitakan, menurut saya juga kurang pas. Karena akhirnya melukai perasaan orang dan juga bisa melukai profesi yang lain. Jadi aku pikir kurang pas kalau saya ya. Tapi kalau menurut Bang Alvin Lim itu pas-pas saja, ya nggak apa-apa. Karena kan itu hak beliau dan dia pasti udah tahu konsekuensinya. Dia pasti siap menghadapi kok, saya yakin itu. Kalau parodi itu saya juga sebenarnya kurang setuju. Karena parodi itu tidak tepat juga. Tapi kalau dibilang bahwa itu tidak menyinggung Agus, ya oke-oke saja sih. Karena memang di situ juga tidak ada mention siapapun ya. Saya juga setuju. Jadi kalau dibicarakan secara hukum apakah itu bisa masuk ke dalam unsur, menurut saya ya orang awam ya, menurut saya kurang bisa. Karena tidak ada objek yang jelas. Tapi kalau ditanya dengan kondisi yang sekarang, itu pasti akan menjadi sentimen negatif juga untuk pihak Novi gitu. Karena kesannya kurang tepat aja.
Terkait mundurnya Denny Sumargo dari kisru donasi Agus versus Novi, Emma Waroka mengaku setuju dengan langkah yang diambil Denny Sumargo tersebut. Apalagi kini, Densu pun tidak memiliki tanggung jawab apapun terkait kisru donasi tersebut. Emma Waroka juga melihat kisru donasi tersebut kini sudah masuk ke ranah personal hingga adanya aksi saling lapor polisi antara pihak Agus versus Novi secara pribadi. Lebih dari itu, di mata Emma Waroka, aksi tersebut merupakan aksi saling pingpong urusan uang donasi dan aksi cari panggung. Menurut Emma, Denny Sumargo juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kasus tersebut. Jadi, tidak ada istilah cuci tangan dari pihak Denny Sumargo. Menurut Emma Waroka, hanya satu harapan yang kini perlu kita tunggu adalah proses hukum dari gugatan pihak donatur terkait donasi tersebut. Setuju banget deh, Densu nggak mau ngebahas lagi soal si Agus. Sebenarnya sama aku juga mulai move on ke topik-topik yang lainnya, yang banyak berita-berita viral yang baru dan masih bisa kita pantau gitu ya sama-sama. Karena udah berlarut-larut kasusnya, terus juga udah kelihatan banget ada pesan-pesan sponsor juga yang mana itu membuat kita semua masyarakat juga gak terlalu antusias lagi gitu loh untuk mengikuti, karena udah tahu banget pokok persoalannya, solusinya, dan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi berkepanjangan, jadi bener banget Densu nggak usah lagi kita bahas masalah si Agus. Justru kan udah berproses dari tim kuasanya donatur. Jadi kan diserahkan kembali kepada para donatur ya kan. Jadi aku rasa sih itu udah yang paling terbaik. Karena kalau melihat dari yayasan dan juga pihak Agus sendiri, itu cuma pingpongan aja, pingpong gitu loh. Ya kan, karena udah masuk ke ranah personal, sehingga ada LP-LP di luar dari kasus donasi. Kalau donasi aku rasa tunggu aja nanti bagaimana prosesnya laporannya donatur sih. Nggak cuci tangan, dia sesuai dengan proses yang sudah terjadi. Ya apa yang dia lakukan sudah yang terbaik loh. Kalau cuci tangan itu berarti lepas dari awal, nggak mau tahu. Tapi ini nggak, dia udah sampai ujung-ujung, sampai mentok. Istilahnya udah sampai mentok banget. Jadi nggak ada istilah cuci tangan sih. Aku rasa apa yang Densu lakukan itu sudah yang maksimal yang dia bisa. Memang kita semua cuma bisa menunggu hasil dari proses laporannya donatur aja sih. Nanti apakah akan diproses di pengadilan dan diputuskannya, berarti kita melihat proses hukum di Indonesia untuk kasus donasi ini. Nah, itu yang aku bilang pingpongan tadi. Pingpongan tuh seperti itu loh. Jadi ada mencuat mungkin narasi-narasi yang nggak enak sehingga dilaporkan lah oleh, jelas dia Novi akan membela nama baiknya dan menjaga nama baiknya ya kan, sehingga dilaporkan karena jelas sekali frontal sekali serangannya dari kuasa hukumnya Agus, dan mungkin itu satu strateginya dari pihak mereka juga untuk Agus laporkan lagi. Ya itulah namanya pingpongan menurut aku. Tinggal kita lihat aja laporan siapa yang jalan, laporan siapa yang memenuhi unsur. That's it, nggak bisa ngomong apa-apa. Densu kenapa akhirnya juga udah males gitu kan, sebab ini kayak pingpong aja gitu, nggak mau diselesaikan baik-baik, ulang lagi, buang-buang waktu, nggak pada tempatnya, nggak tepat sasaran juga. Jadi ya kita yang masyarakat melihatnya seperti nggak mau keluar dari panggung, masih manggung terus gitu. Mengejutkan, alasan Denny Sumargo untuk mundur dari kisru donasi Agus Salim versus Novi. Lantas, seperti apa pula Alvin Lim melihat langkah Denny Sumargo tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kisru donasi terus bergulir dengan versinya yang berbeda. Aksi saling lapor polisi antara kubu Agus Salim di bawah kuasa hukum Alvin Lim versus Novi termasuk Denny Sumargo.
Alvin Lim awalnya menempuh langkah somasi terhadap Novi dan Denny Sumargo. Terkait somasi kepada Denny Sumargo, menurut Alvin Lim, sejak awal dirinya mengirimkan somasi kepada Denny Sumargo, ia pun sudah melihat langkah bijak dari Denny Sumargo. Pasalnya, pasca dirinya mensomasi Densu, ternyata Denny Sumargo sangat kooperatif dengan jawaban yang bijak. Menghadapi sikap Denny Sumargo tersebut, Alvin Lim tidak melanjutkan ke tahap laporan polisi atas Denny Sumargo. Kalau saya lihat Denny Sumargo bijak ya, karena saya masuk di sini ketika masuk pertama kali yang saya somasi itu 2 orang, teman-teman bisa lihat, yaitu Denny Sumargo sama Novi. Ketika saya kirimkan somasi ke Denny Sumargo pada hari yang sama ya, langsung Denny Sumargo hubungi saya tuh, dia telepon klarifikasi, dia bilang kalau ada apa masalah pribadi ayo kita bereskan, kata dia ya kan. Setelah dari situ masalah masalah yang disomasi, dia bilang dia klarifikasi juga, dia minta agar diselesaikan baik-baik gitu. Dan saya rasa itu hal yang baik ya, karena dengan seperti itulah Denny Sumargo waktu itu tidak saya laporkan ya. Jadi teman-teman tahu si Denny Sumargo karena sudah menghubungi saya dan sudah menyelesaikannya, saya sudah tidak melaporkan Denny. Nah, malah saya mensomasi 1 orang lagi yang baru, Koko Cimot ya. Dan Koko Cimot hal yang sama ya, pada hari yang sama dia bikin video minta maaf dan dia hapus kontennya di situ. Karena memang somasi kita ini bukannya bertujuan untuk melaporkan ke polisi. Tujuannya adalah agar mereka minta maaf dan tidak mengisi konten-konten media sosial dengan parodi-parodi Agus dan konten-konten yang kira-kira bisa melukai hati Agus lah di situ ya. Jadi kalau saya lihat Densu tepat di sini karena dia nggak ada laporan polisi ke dia juga nggak melaporkan Agus ke polisi ya. Jadi untuk apa dia ikut campur di sini? Jadi kalau saya bilang itu dia bijak, sudah tepat. Jadi dia nggak memihak ke Novi, dia juga nggak memihak ke saya. Itu yang saya lihat ya. Kalau dari awal kan kelihatan banget dia tuh kayak memihak ke Novi lah. Makanya kalau damai pun sama Farhad kan di medsos dia sempat bilang, Novi gimana nih, Novi gimana? Novi juga harus damai dong gitu kan. Sekarang sudah terjadi shifting, perubahan sikap kalau saya lihat dari Densu. Dia sudah nggak lagi mau mendamaikan si Novi. Berbeda dengan Denny Sumargo yang dinilai sudah bersikap bijak, Alvin justru menilai jika Novi sebaliknya. Selain somasi dari pihak Agus Salim tidak digubris, Novi di mata Alvin justru menyerang dirinya dengan lebih dulu membuat laporan polisi terkait ucapan Alvin yang dinilai oleh Novi telah melecehkan dirinya sebagai perempuan secara verbal. Tidak ada langkah somasi yang dilakukan Novi, seperti halnya yang Alvin Lim tempuh terhadap Novi. Bahkan tidak ada inisiatif penyelesaian masalah secara baik-baik dari pihak Novi, seperti halnya teguran, mediasi ataupun musyawarah. Bahkan Novi pun sampai 2 kali mempolisikan Alvin yang dibalas 2 laporan polisi pula dari Alvin terhadap Novi. Tapi berbeda dengan Novi, teman-teman ya. Saya belum laporin Novi, tiba-tiba Novi udah laporin saya dulu di situ. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau dibilang saya memperkeruh di situ ya. Di mana-mana kalau ada masalah itu selalu biasanya diselesaikan dengan baik-baik dulu ya kan. Teguran, mediasi di situ ya, musyawarah. Ini tidak dengan Novi ya. Novi nggak pernah somasi saya, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba lapor polisi ya. It's okay sih, kalau buat saya nggak masalah di situ. Dan setelah itu baru beberapa hari kemudian, hari Seninnya kalau nggak salah, saya laporin Novi ke polisi. Di situ baru ke Mabes saya laporin, terus habis itu saya pribadi laporin lagi dia ke Polda. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kenapa ini bisa berkelanjutan dan bisa jadi keruh, karena
tergantung dari orangnya gitu loh. Kalau orangnya memang mau menyelesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau orang yang memang mau memperkeruh, dia dulu yang memulai, tapi dia akan bilang ke orang-orang, saya yang melakukan hal tersebut gitu ya. Padahal kalau kita lihat yang lain-lainnya bisa tuh beres. Alvin Lim melihat langkah bijak Denny Sumargo dalam kisruh donasi Agus yang berubah sikap dari pro Novi hingga memilih untuk mundur. Lantas benarkah Rasman Arif Nasution siap berada di pihak Alvin yang ia nilai sebagai pengacara punya hak imunitas? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Panasnya perseteruan Alvin Lim dengan Pratiwi Novianti membuat rekan Alvin Lim yaitu Rasman Arif Nasution ikut bicara. Rasman pun menegaskan bahwa Alvin Lim sebagai advokat memiliki hak imunitas sehingga tidak bisa begitu saja dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya. Jika Alvin Lim dikriminalisasi, maka Rasman Arif Nasution mengaku dirinya siap membantu Alvin Lim sebagai sesama rekan pengacara. Apalagi sikap yang diambil Alvin saat dilaporkan Novi itu sudah tepat, karena dirinya pun juga ikut melaporkan Novi. Rasman pun siap menjadi penengah bagi Alvin Lim dengan rekan-rekannya yang lain jika terjadi perseteruan. Rasman juga menghindari perseteruan antara Alvin Lim dengan rekan-rekannya yang lain seperti Firdaus Owiwobo dan juga Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Jadi menurut saya ya mentalnya saudara Alvin Lim dengan Rasman tuh nggak jauh-jauh beda. Jadi kalau digituin dia pasti akan melawan. Orang dia mati aja nggak takut, apalagi yang itu. Cuma saya hanya satu minta. Kalau kalian serius untuk ngurusi Agus, bawa berobat. Kasus ini tidak selesai-selesai karena Agus tidak berobat-berobat. Jadi Agus berobat, udah close. Jadi kalau saya menganggap nanti saudara saya Alvin Lim perlu dibantu dan itu dasarnya cukup kuat dari aspek hukum dan kemanusiaan, ya karena begini, saya sesalkan ya ada pengacara yang senang kalau pengacara itu dilaporkan ke polisi, padahal pengacara itu ada hak imunitas. Saya sudah bilang, kami itu komunikasi, sampai tadi masih komunikasi. Kemarin dia sempat bilang ke saya, bang itu si A itu kemarin katanya jadi pengacara saya, tahu-tahu mundur. Nah, saya tahu dari bayangan dia seperti apa. Jadi ya udah Dinda, saudaraku, saya bilang saudaraku, kita lihat aja perkembangan. Kalau dia dibombardir hanya karena kebencian dan untuk memuaskan salah satu pihak atau kelompok, itu kan tidak benar, saya akan bantu. Tapi kalau itu masih logik secara akal, maka saya akan melihat sepanjang tidak ada kriminalisasi terhadap dia. Mau Alvin Lim, mau siapapun, warga negara harus bersamaan kedudukannya di mata hukum. Perkara dia orangnya frontal, keras, itu hal yang berbeda. Saya melihat kalau serangan itu ditujukan kepada saudara Alvin bertubi-tubi tanpa dasar, hanya karena amarah sesaat atau hanya karena pesanan dan lain sebagainya, saya mungkin akan bantu. Tapi kalau itu masih dalam norma dan saya percaya saudaraku Alvin mampu, ya sudah. Saya banyak berbeda pendapat dengan beliau, tapi dalam banyak hal juga kita bisa satu pemikiran. Jadi prinsip saya, apa sih akar masalahnya? Kan seperti saya selalu bilang, ini akar masalahnya Fadil sama Loli dan NN. Ya saya selalu bawa ke situ masalahnya. Walaupun saya dilaporin, saya laporin lagi, tapi tetap yang kita bahas ini. Lah mereka ini udah kemana-mana sudah. Dari sini ke sini, Agus ke sini, aduh. Saya kasihan. Sekarang dipersoalkan Yayasan Novi. Terus dipersoalkan Agusnya. Yang perang entah siapa, Agus nggak berobat-berobat, sana dipersoalkan. Maksud saya, udahlah menteri udah turun loh, hargai itu negara. Negara sudah hadir untuk kebaikan ini. Saya banyak
seirama dengan cara Saudara Alvin Lim menangani perkara. Dia menempatkan pembelaan di luar pengadilan, non litigasi dengan litigasi sama. Jadi kami satu karakter. Dan saya melihat apa yang disampaikan itulah. Jadi itulah, ngomong apa adanya, bukan ada apanya. Nah, di sisi lain mungkin saya ini vulgar kata orang, mungkin dia lebih vulgar dari saya. Mungkin itu yang akan kami sesuaikan. Tapi kalau kami ditantangin, saya yakin. Tapi saya sekarang menjaga. Jangan sampai rekan saya Alvin Lim berbenturan sama teman-teman saya. Misalnya rekan saya Firdaus Oiwobo, kemudian Bang Riki Sitohang. Saya ingin mengambil jalan tengah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.